Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayunda Wulandari dari tim Alkindi. Di sini posisi saya sebagai opening government akan menjelaskan argumentasi saya mengenai mosi pada hari ini, yaitu sebagai orang tua kelas menengah, Dewan ini akan mendukung pilihan anak mereka untuk tidak memprioritaskan pendidikan formal demi mengejar keterampilan atau karir kreatif digital seperti pembuatan konten, desain audiovisual, dan lain-lain. Sebelum saya menjelaskan argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran mengenai karakteristik dari orang tua, mengenai karakteristik dari dua kategori orang tua yang ada pada status quo saat ini. Yang pertama itu ada orang tua dari kelas menengah ke bawah, yang kedua ada orang tua dari kelas menengah. Ya, orang tua dari kelas menengah ke bawah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama dari segi latar belakang pendidikan, biasanya latar belakang pendidikan mereka itu masih sederhana, yakni SMA ke bawah. Kemudian karena latar belakang mereka masih sederhana, maka pola pikir mereka juga cenderung masih sederhana, dan biasanya mereka kurang terbuka dengan perubahan zaman. Dan karena latar belakang tersebut, mereka juga memiliki pendapatan yang biasanya masih menengah ke bawah atau tidak stabil keadaan finansialnya, seperti itu. Dibandingkan dengan orang tua kelas menengah, mereka memiliki karakteristik yang berbanding terbalik dari orang tua kelas menengah ke bawah, di mana mereka biasanya memiliki kualifikasi pendidikan formal yang lebih tinggi, biasanya minimal D3 atau S1 ke atas, dan mereka karena terbelakang pendidikan ini juga mendukung mereka memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan lebih peka terhadap perkembangan zaman yang serba digital ini, dan semuanya serba cepat berubah. Dan oleh karena itu mereka juga memiliki kondisi finansial yang lebih stabil, karena mereka memiliki pekerjaan yang cenderung pendapatannya itu lebih layak dan lebih besar daripada orang tua dari penghasilan menengah ke bawah, begitu. Kemudian lantas apa argumentasi saya mengapa saya dari opening government mendukung orang tua kelas menengah, untuk mendukung mosi di mana orang tua kelas menengah lebih baik mendukung anak-anak mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang karir kreatif digital daripada memprioritaskan pendidikan formal. Ada 3 argumentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari segi psikologi anak itu sendiri, kemudian yang kedua dari segi mindset atau pola pikir dari generasi muda, yang terakhir itu dari sisi bantuan dukungan finansial dari orang tua itu sendiri. Yang pertama, dari segi psikologi anak dapat kita ketahui bahwa tidak semua anak itu memiliki kemampuan dan minat bakat di bidang pendidikan formal, begitu. Jika kita memaksakan anak kita untuk fokus memprioritaskan pendidikan formal, padahal sebenarnya mereka sendiri memiliki minat dan bakat di bidang yang lain, yakni dalam hal ini ada di bidang kreatif digital, maka hal ini akan memberikan tekanan psikologis kepada anaknya itu sendiri. Anak tersebut akan merasa stres dan kemungkinan terburuknya akan berujung pada depresi dan bahkan bunuh diri. Contoh nyatanya dapat kita lihat dari Korea Selatan. Angka bunuh diri Korea Selatan itu tinggi. Hal ini dikarenakan budaya dari Korea Selatan itu sendiri sangat amat menekankan anak untuk memprioritaskan pendidikan formal mereka, padahal sebenarnya mereka memiliki minat dan bakat bukan di bidang pendidikan formal tetapi di bidang lain. Dalam hal ini biasanya di bidang seni atau kreatif digital, begitu. Karena mereka terlalu difokuskan untuk melakukan yang terbaik di bidang pendidikan formal, padahal mereka tidak menyukainya, mereka terpaksa menjalankannya sehingga mereka mengalami tekanan. Dan walaupun seandainya nanti ketika mereka dewasa mereka sukses pun, contohnya misalnya mereka dipaksa untuk menjadi dokter, didukung untuk memprioritaskan pendidikan formal menjadi dokter, sekalipun mereka benar-benar jadi dokter, mereka ini akan berakibat kontraproduktif kepada anak itu sendiri. Bisa jadi justru anak itu malah tidak maksimal dalam mengabdikan diri mereka sebagai dokter, dan bahkan bisa sampai berakibat fatal, ya ini bunuh diri, karena mereka sendiri tidak bahagia dengan diri mereka yang sekarang, padahal mereka mengejar minat bakat mereka di bidang kreatif digital. Kemudian dari situ dapat kita lihat bahwa akan lebih baik bagi psikologi anak untuk kebahagiaan anak itu sendiri jika anak itu didukung untuk untuk mengejar apapun keinginan mereka, walaupun itu dalam bentuk mengejar karir dalam bidang kreatif digital. Walaupun sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa bidang karir kreatif digital itu akan dianggap masih sebagai karir yang berisiko tinggi bagi orang tua yang berada dari penghasilan menengah ke bawah, karena seperti kita ketahui bahwa konten kreatif itu tidak
tidak 100% pasti akan sukses. Bisa jadi ada yang followersnya banyak, ada yang penontonnya banyak, ada yang tidak, sedangkan ada yang tidak begitu. Tapi bagi di perspektif orang tua dari kelas menengah itu tidak masalah, walaupun bisa jadi anaknya itu gagal, tidak masalah. Kenapa? Karena akan saya jelaskan berikut ini. Yang kedua akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, mengubah mindset generasi muda. Saat ini di status quo, generasi muda itu masih memiliki mindset yang cukup konvensional. Bagaimana mindsetnya? Yang pertama pastinya mereka akan menjalankan sekolah formal. Tujuan dari sekolah formal itu untuk mendapatkan nilai bagus dan pastinya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bagus atau menjadi PNS. Ini merupakan mindset yang kurang tepat di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena itu berarti mereka masih terpaku dengan mindset zaman dahulu, di mana sekarang untuk menjadi sukses itu tidak perlu harus menjadi PNS atau bekerja di perusahaan besar. Menjadi sukses itu bisa melalui karir apapun, termasuk karir kreatif digital begitu. Dengan orang tua yang mendukung anaknya untuk mengejar karir di bidang kreatif digital ini, maka akan mendorong anak untuk bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan lebih adaptif lagi dengan adanya perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Contohnya bisa kita lihat dari Erika Pelukis. Erika Pelukis itu dia awalnya membuat konten tentang lukisan, sehingga muncullah ide bagi Erika sendiri untuk membuka ide bisnis lukisan. Dan ini kan dapat kita lihat Erika mampu untuk membuka lapangan pekerjaan baru, dan jika ini terjadi secara masif, secara komprehensif, maka ini akan menyelesaikan permasalahan ekonomi secara makro, yaitu dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan karena banyaknya pekerjaan baru yang terbuka karena adanya anak-anak yang didukung untuk membuka pekerjaan baru dari mengejar karir digital kreatif ini. Kemudian meskipun anak ini gagal pun tidak masalah. Kenapa? Karena ini akan mendorong anak itu untuk bisa mencari solusi dari masalah mereka sehingga terbentuk mental yang pantang menyerah dan bekerja keras. Kemudian dari sisi yang ketiga, dari segi finansial sendiri, orang-orang dari kelas menengah ini memiliki finansial yang lebih stabil daripada orang kelas menengah ke bawah, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mendukung anak mereka dari segi finansial. Contohnya konten kreator, contohnya desain visual, mereka didukung untuk memberikan dukungan berupa kamera yang bagus, kemampuan editing dari kursus dan lain sebagainya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haida Maikari sebagai pembicara dari Opening Opposition dengan mosi sebagai orang tua kelas menengah. Dewan ini akan mendukung pilihan anak mereka untuk tidak memprioritaskan pendidikan formal demi mengejar keterampilan atau karir kreatif digital seperti perlombaan konten, desain audio, visual, dan lain sebagainya. Namun sebelum memasuki ranah argumentasi, saya akan membidas pernyataan dari rekan berpikir saya di mana seolah-olah menyatakan bahwa pendidikan ini dapat mengganggu karir mereka di masa depan, dan juga seolah meyakini dengan pasti bahwa karir kreatif digital ini dapat bertahan selamanya, sedangkan dengan tidak dibantu support dari pendidikan formal. Hal ini adalah kesalahan besar di mana kita tidak tahu bagaimana kondisi di masa depan Dewan Juri yang terhormat, sehingga dari tim government terlalu mudah untuk mengambil kesimpulan sejak dini. Selanjutnya, dari segi definisi Dewan Juri yang terhormat, orang tua kelas menengah adalah kaum yang sedang-sedang saja seperti wira swasta, namun memiliki perhatian yang khusus terhadap dunia pendidikan anak-anaknya. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki jenjang seperti SD, SMP, SMA hingga dunia perkuliahan. Selanjutnya yang terakhir adalah kreatif digital. Kreatif digital adalah sebuah pekerjaan melalui platform digital yang ada sejak adanya perkembangan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, status quo yang ada saat ini, di mana dalam melakukan semua hal kita membutuhkan sebuah aturan-aturan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, aturan-aturan ini ngebantu kita yang bisa kita dapat dari dunia pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Bagi seorang anak yang berada di kelas menengah, maka asupan pendidikan menjadi hal yang sangat penting, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya yang kedua adalah tidak semua anak tertarik menjadi content creator. Bagaimana mereka menjadi tertarik terhadap content creator hanya dari segi awalnya saja atau hanya karena ada momen tertentu. Sedangkan menjadi seorang content creator adalah dibutuhkan konsistensi dari awal hingga akhir.
Yang ketiga adalah membutuhkan persiapan. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan berpikir kami sebelumnya, bahwa membutuhkan persiapan, tapi sangat disayangkan kebutuhan dari persiapan ini tidak hanya dari segi material dan juga finansial, tetapi membutuhkan juga dari segi intelektual dan juga mental, sehingga perlu dan sangat penting adanya pendidikan formal ini, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah memasuki ranah argumentasi saya. Ada 3 argumentasi yang mendukung mengapa saya menolak mosi pada kali ini. Yang pertama adalah menjadi konten kreator membutuhkan aneka keterampilan dan juga ilmu pengetahuan. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwasanya kita tidak bisa menjadi konten kreator yang hanya mengandalkan ide-ide yang sudah biasa saja atau yang sudah biasa ditampilkan oleh orang-orang lain. Kita membutuhkan aneka keterampilan yang inovatif dan juga memiliki kreasi, sehingga ide kita dan dalam membuat konten itu bisa disukai atau mendapatkan respon baik dari orang lain. Selanjutnya, kita membutuhkan ilmu pengetahuan. Konten kreator sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin dia menjadi konten kreator namun dia sendiri tidak tahu apa yang sedang ia tampilkan atau tidak ada sesuatu yang memiliki nilai dalam penyampaiannya. Seperti misalnya kita contohkan adalah bahwa ini konten kreator yang bisa dijadikan contoh adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline itu adalah seorang konten kreator yang fokus terhadap dunia pendidikan, fokusnya terhadap matematika. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menjadi ciri khas identitas dari konten yang kita buat. Jadi kita bisa fokus nih sama ide-ide kita dalam suatu bidang tertentu karena kita memiliki pengetahuan dalam hal itu. Salah satu cara utama kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah melalui pendidikan formal. Yang kedua adalah harus ada value atau nilai dari konten yang dibuat. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim government, di mana harus ada value dari konten yang dibuat. Tidak bisa kita membuat konten yang biasa-biasa saja seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saat ini sudah banyak sekali peminat untuk menjadi seorang konten kreator, sehingga dibutuhkan value yang bisa membuat orang tertarik bahkan bertahan untuk menonton atau melihat video yang kita tayangkan. Sehingga untuk poin kedua ini harus ada value dan dari konten yang kita buat itu harus sesuai dengan passion kita. Nah, jika nanti dari seorang anak itu tertarik pada dunia passionnya adalah bidang psikolog, maka dia bisa melanjutkan kuliah di psikolog, sehingga yang disampaikan memang benar-benar sesuai dengan teori yang ada dan orang akan percaya dengan hal itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, konten kreator harus memiliki ide serta data yang bisa dijadikan konsep. Dewan Juri yang terhormat, di eranya sekarang di mana memang konten kreator menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang diinginkan, maka untuk memiliki ide yang bagus itu membutuhkan sebuah data yang bisa dijadikan konsep. Nah, bagaimana caranya jika seorang anak tidak fokus terhadap dunia pendidikan formal, itu bisa membuat sebuah data yang bisa dijadikan konsep. Maka dia butuh untuk belajar 2 kali atau bisa saja tidak tepat sasaran. Dewan Juri yang terhormat. Itulah gunanya peran dari pendidikan formal. Fokusnya ketika dia memprioritaskan juga pendidikan formal, itu membantu dia bagaimana ia bisa berkembang dalam dunia konten kreatornya tanpa mengorbankan pendidikan formal. Hal ini saya meyakini bahwa ketika seseorang menginginkan untuk menjadi seorang konten kreator, sebenarnya dia mempunyai kesempatan, mempunyai pilihan untuk tetap memprioritaskan pendidikan formalnya. Karena pendidikan formal memang betul sangat penting dalam menunjang karirnya di masa depan. Yang kita perlu yakini bersama bahwa menjadi seorang konten kreator ini adalah sebuah pekerjaan yang suatu waktu kita tidak tahu bagaimana persaingan ke depan, bahkan juga peluangnya di masa depan, apakah ada atau tidak bahkan menghilang. Jika kita tidak mempunyai modal lain, pengetahuan lain yang menjadi pegangan kita, bagaimana nanti karir dia yang awalnya dia bangun untuk karir itu akan runtuh dengan sendirinya. Sehingga hal ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat kami yakini bahwa pendidikan formal menjadi salah satu cara untuk konten kreator bisa expert di bidangnya. Demikianlah argumentasi saya dari tim opening opposition. Terima kasih, saya bangga ada di posisi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.